Berangkat dari titik nol Anyer, mampir di kantor pos Jakarta, dan sekarang tim jelajah Jalan Raya Pos tiba di kota Bogor. Penyisiran Jalan Raya Dendels ini dimulai dari Jalan Jambu 2 sampai Jalan Ahmad Yani dan menghubungkan dengan Istana Bogor yang dulunya dibangun Gubernur Jenderal Dendels di masa kepemimpinannya. Konon, kota Bogor merupakan titik awal pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pemetaan lahan, dan Dendels mengembangkan kota Bogor menjadi tempat untuk para pejabat Hindia Belanda yang bertamu. Seperti yang dijelaskan di buku-buku sejarah, Dendels memindahkan kediamannya dari Batavia ke Buitenzorg alias Bogor. Mumpung masih di kota Bogor, kurang rasanya kalau kita nggak mampir ke kantor wali kota, sekalian tanya-tanya sama Kang Wali. Pak Wali, langsung aja kita temuin yuk. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Kang Bima Arya. Wah, ini senang banget nih, hari ini kita sudah di Balai Kota Bogor. Ini lagi ada rame-rame apa nih, Ini Kang? lagi latihan upacara untuk 17-an. Oh, siap. Paskibra. Paskibranya ya. Ya, itu biasa. Oh, Tahun ini untung diadain. Kalau kemarin-kemarin enggak kan? oh, virtual ya, Kang? Ya, tapi kalau sekarang terbatas tapi. Mereka lagi latihan. Berarti kondisi lebih baik gitu ya, Kang? Insya Allah. Wah, ini Kang Bima Arya, beliau adalah Wali Kota Bogor dan juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Kapan liburnya, Kang? Oh, banyak banget gitu jabatannya. Justru Sabtu Minggu kita banyak turun ke wilayah sih, ke warga. Iya. Iya, itu risiko kepala daerah lah, nggak ada liburnya. Aduh, mudah-mudahan sehat terus ya, Kang. Ini terima kasih loh, Kang. Ini kami dari tim Jelajah Jalan Raya Pos bisa diterima di Balai Kota Bogor. Nah, Kang Bima, ini sedikit cerita mengenai Jelajah Jalan Raya Pos. Bukannya maksudnya untuk kita mengedepankan perpindahan pergerakan fisik, karena kan masih PPKM, Kang. Tapi untuk merasakan romantisme zaman Dendels dulu dan juga sepanjang Jalan Raya Pos ini kita mau melihat denyut dan juga geliat masyarakat setelah 76 tahun Indonesia merdeka itu seperti apa sekarang. Maka kita terima kasih banget, Kang, Sama-sama. dan diterima di Bogor. Nah, pertanyaan Kang, ngomongin mumpung kita ada di Bogor, kan sekarang kita tahu nih, Kang, Bogor bisa dibilang sudah menjadi salah satu kota yang cukup padat, Kang. Nah, rencana pengembangan ke depannya untuk kota Bogor sendiri itu seperti apa, Kang Bima? Bogor itu kan kayak Vatikan. Oke. Jadi kota Bogor sendiri di tengah-tengah 1 juta. Dikelilingi oleh kabupaten yang penduduknya 5 juta. Kabupaten itu luas banget gitu. Betul. Dan Bogor itu sekarang semakin terkoneksi dengan Jakarta. Setiap hari ada 800.000 orang Bogor dan sekitarnya. Ya. Ini bolak-balik ke Jakarta pergi. Ya. Jadi konsep utama kita sebetulnya adalah mengintegrasikan Bogor dengan wilayah sekitar. Harus nyambung semua tuh penataannya. Nah, jadi bicara Dendels, ya Bogor ini kan juga ada sisa-sisa dari zaman-zaman itu. Betul. Raffles, Kebun Raya, Istana Bogor. Nah, jadi kita berusaha untuk menguatkan kembali identitas kita sehingga bisa bertahan lah ke depan kota Bogor ini. Oke, siap. Nah, kita balik ke Jalan Raya Pos nih, Kang. Kalau bicara soal peran kantor pos Indonesia buat kota Bogor sendiri, gimana menurut pandangan Kang Bima? Saya lihat memang teman-teman PT Pos ini punya tantangan ya untuk melakukan transformasi ketika sekarang semuanya go digital. Betul. Ya, ketika banyak pemain-pemain baru dalam hal delivery gitu ya. Ya. Nah, tapi saya lihat sekarang kantor pos itu, PT Pos itu punya modal utama yaitu infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan disitulah kita selama ini bermitra untuk penyaluran bansos. Jadi di masa pandemi ini bansos itu ya bekerja sama dengan kantor pos, disalurkan di situ, reliable lah, terpercaya lah, ya, dan selalu penyelenggaraannya juga baik gitu. Jadi selama ini kemitraan kita dalam COVID sangat dibantu oleh dengan adanya cabang-cabang kantor pos ya sampai ke wilayah-wilayah daerah-daerah. Jadi itu ya, kalau nggak kantor pos kan agak sulit carinya yang mana. Bener, karena kantor pos kan sampai ke ujung-ujung pelosok juga tahu gitu. Makanya hati-hati sama tukang pos, karena dia tahu alamat kamu di mana. Terakhir, Kang, harapannya buat ini
program ini kita akan jelajah Jalan Raya Pos untuk mengangkat dan merasakan kembali romantisme sekaligus melihat kondisi masyarakat seperti apa, harapan dan juga pesan dari Kang Bima. Semua itu kan kita kembali ke kitohnya ya, ke raison d'être-nya. Kenapa dibangun, kenapa digulirkan, kenapa dicanangkan gitu ya. Nah, saya kira dulu kan ketika zaman Dendels, ya targetnya adalah untuk melancarkan akses, ya mendorong mobilitas dan sebagainya. Nah, saya kira sekarang penting juga teman-teman itu ketika jalan dari ujung ke ujung ini bisa melihat ya, apakah sekarang jauh lebih baik gitu ya, secara fisik gitu. Dan yang kedua secara sosial, ekonomi, kemasyarakatan kan kita bisa lihat juga ya. Betul. Sepanjang jalan itu kondisi warga kita gimana. Iya, mudah-mudahan nih potret yang kita Dan tangkap. satu lagi, Siapa? yang dulu tidak ada. Sekarang ini kan kita punya kekuatan budaya, pariwisata. Ya, kalau dulu kan mungkin jalur ekonomi ya. Nah, tapi sekarang penting ya, sepanjang jalan Anyar Panarukan ini kan titik-titik destinasi wisata, kekuatan budaya apa saja untuk menguatkan identitas bangsa, untuk pemersatu Indonesia Raya. Bener. Justru inilah momentumnya untuk bisa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh begitu ya Kang ya. Iya. Mantap kalau begitu. Kang Bima, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Sudah menerima kami semua di Iya. sini dan juga tehnya yang enak sekali. Boleh saya bawa pulang Kang? Jangan, Oh gitu. ini inventarisir pemerintah kota. Ya. Oke. Nggak boleh. Ya. Siap Kang Bima. Iya. Sukses selalu. Ya, Sehat selalu Kang. sama-sama ya. Dari Bogor, tim jelajah Jalan Raya Pos menuju kota Bandung. Jika ditanya di mana batas antara Cianjur, Bandung, tentu para pegiat sejarah menyebut Raja Mandala adalah titiknya. Megahnya Raja Mandala merupakan sepotong jalan yang bersejarah yang tak hilang namun terabaikan. Jembatan Raja Mandala telah kehilangan status tol sejak 2003 lalu. Jembatan Raja Mandala dibangun untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh Sungai Citarum. Menjelma menjadi kota dengan kemajuan yang masif, Bandung juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Kalau saja Dendels masih hidup, tentu sang gubernur bakal tersenyum melihat jalan ini. Jalan Jenderal Sudirman, Asia Afrika sampai Ahmad Yani disebut sebagai jalan raya pos dan epicentrum kemajuan ekonomi kota Bandung yang juga menjadi magnet tersendiri investasi kota Bandung. Rute tertua ini dibuktikan dengan adanya banyak bangunan peninggalan Belanda. Akhirnya sampai juga kita di kota Bandung. Kita istirahat dan bermalam dulu nih di Swiss Bell Resort Dago Heritage. Hotelnya asik banget, ditambah udaranya sejuk dan pemandangannya keren banget. Kamarnya juga oke, pas banget buat rebahan, siapin fisik buat besok karena besok ada janji sama hits rahasia. Tonton aja videonya sampai habis, oke? Halo Neng Risma, gue di Bandung nih. Oh iya, jadi kan kita ketemuan hari ini? Iya jadi dong Teh. Gue mau ajak ke kantor pos. Kantor pos yang di dekat gedung sate itu kan? Kamu mau ngapain sih Mas Bay ke sana? Pokoknya tenang aja, kita ketemuan sama direkturnya sekaligus mau cerita-cerita lah, denger gimana sekarang Pos Indonesia. Gedungnya bersejarah banget loh. Oke, aku on the way ke sana ya. Siap, atur nuhun Teh. Dan Neng Risma. Bye. Nah, gue ngajak ke sini karena mau ketemu dengan beliau, Bapak Faisal Rohfajibadi. Pak Faisal, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Aduh, terima kasih loh Pak. Ya. Kami tim Jelajah Jalan Raya Pos sudah diterima hadir di kantor pusat PT Pos Indonesia. Lagi cari suami Pak, kebetulan. Ah, Nyatanya saya boleh. dibawa ke bapak. Emang bapak lagi cari istri? Oh, enggak. Bukan, anak beliau. Oh, Kenapa bapaknya? kirain bapak. Anaknya. Oh, kira bapak. Aduh. Pak, ini ada Risma. Mumpung kita lagi di sini, kan ini kan gedung bersejarah banget. Ya. Boleh nggak kita keliling-keliling jalan-jalan Oh lihat-lihat? boleh, Pak? ayo kita lihat ini apa gedung pusat Pos Indonesia ini salah satu gedung tertua yang dibangun oleh Belanda. Setelah yang pertama di Jakarta, Oke. kemudian yang kedua di Bandung.
Nah, sekarang kita sudah bersama Pak Faisal dan kita sudah di depan. Ini area depan atau area belakang atau samping atau? Ini depan lah. Ini depan Ya, depan ya. Di depan kantor pusat yang ada di Bandung nih, PT Pos Pusat Indonesia ya Pak. Kalau ngomongin soal transformasi Pak, kan ada beberapa pilar yang harus transformasi dalam rencana Bapak. Boleh dijelasin nggak sih dalam hal apa aja tuh Pak? Sekarang semua interaksi pakai mobile apps, ya kan? Iya. Misalkan di courier service, sekarang semua pesen apa saja sudah pakai mobile app. Mereka punya account di fintech, dompet digital, tidak perlu bank account. Iya. Nah, kita punya financial service, harus juga transform ke sana dong. Kita harus juga punya mobile apps, namanya Postpay. Ah, udah ada tuh Pak ya? Udah ada Postpay. Kalau di kurir namanya Post-in aja, tapi kalau di financial service kita nyebutnya Postpay. Jadi kita sudah punya 2 nih digital apps Platform ya Pak ya. Baru tahu kita ya. Iya. Nah, arahnya ke sana. Jadi intinya kita harus digitize our existing product agar bisa dinikmati melalui mobile apps. Maka bagaimana nih caranya supaya UMKM kita survive? Nah, itu harus go digital dong. UMKM kita ini kan banyak yang nggak melek digital nih. Iya, betul. Nggak tahu bahwa sosial media bisa digunakan untuk jualan. Bener. Nggak tahu kalau bukan nggak tahu. Mungkin mereka tahu jualan harus di marketplace. Iya. Tapi bagaimana Iya, caranya? tahu Caranya. Mana foto, memposting, membuka account marketplace dan seterusnya. Jadi sama aja kayak 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 bank juga ya. Betul. Iya. Sama, bisa menyimpan uangnya di sana, bisa transfer, bisa bayar apa saja, Iya. bisa. Iya. Dan apalagi sekarang ditambah Postpay interaksi digital, kalau mereka punya handphone langsung bisa melakukannya sendiri, bisa bayar apa saja juga ya, PLN, top up pulsa, Iya. bayar cicilan motor, BPJS Bisa kesehatan, semua bisa. Ini mah super app dong Pak. Iya, Iya. memang. Jadi udah Lengkap berubah banget ya Pak. soalnya Berubah banget. platform ini. Ya betul. Jadi satu education ke UMKM, fasilitas jasa keuangan untuk UMKM. Oke. Satu lagi ngirim barangnya lewat kita juga. Gitu. Udah lengkap berarti. Betul. Udah nggak mesti kemana-mana lagi. Betul. Jadi itulah kenapa menurut saya program jelajah Jalan Raya Pos ini penting sekali ini di masa pandemi ini untuk tadi ya secara nasional makronya kita ingin bantu pemerintah menumbuhkan kembali UMKM yang sedang terpuruk. Betul. Ya, dengan mendigitalkan produk mereka ya supaya mereka eksis di dunia digital. Oke, lanjut lagi. Jelajah Jalan Raya Pos tujuan berikutnya adalah kota Cirebon. Kita bakal melalui jalur Sumedang. Usul punya usul, jalur Cadas Sumedang ini dibangun Dendels dengan kurang lebih 5.000 pekerja pribumi. Di lokasi ini diabadikan sebuah monumen berbentuk patung 2 orang tokoh terpenting, yaitu Pangeran Kusumadinata atau Bupati Sumedang pada masa itu yang bersalaman dengan Dendels. Ini dia nih patung bersejarah nih. Cadas Pangeran. Wah, ini nih. Jadi patung yang menggambarkan ada Pangeran Kornel, waktu itu Bupati Sumedang, namanya adalah Pangeran Kusumadinata yang ke-9. Waktu Jenderal Dendels datang ke sini, melihat kok ini perkembangannya belum ada nih dari jalur ini untuk bangun jalur Jalan Raya Pos itu. Nah, makanya ditemuinlah sama Pak Bupati, sang Pangeran Kornel. Kenapa tangan kiri salamannya? Karena, nah ya kan? Jadi jenderal ini menjulurkan tangan kanan, tapi Pangeran Kornel memberikan tangan kirinya, tangan kanannya megang keris sebagai lambang perlawanan. Waktu Jenderal Dendels marah-marah, ketemulah sama Pangeran ini, Bupati Sumedang. Akhirnya ya udah diserahkan pengerjaannya. Oke lah kalau gitu. Sekarang kita lanjut ke Cirebon. Let's go. Lanjut menuju Cirebon melalui jalur Jatiwangi, kota yang diambil dari 2 kata,
Cai yaitu air dan Rebon yaitu udang. Berjarak 145 km dari Bandung jika kita merunut Jalan Raya Pos. Dendels memutuskan membangun Jalan Raya Pos dari Anyer menuju Cirebon karena Jawa Barat mempunyai potensi alam yang melimpah dari komoditas kopi, teh, dan rempah. Menurut para sejarawan, pembangunan jalan di Cirebonlah yang sebenarnya awal proyek kerja Rodi oleh Dendels. Beberapa literatur menyebutkan bahwa hingga tahun 1853, rakyat Cirebon tidak diperkenankan melintas di Jalan Raya Pos. Jalan tersebut hanya untuk kalangan pejabat pemerintah dan tentara Hindia Belanda. Wah. Mumpung lagi di Cirebon, gak lengkap rasanya kalau nggak mampir ke daerah pengrajin dan pengusaha batik Indonesia, daerah Trusmi. Sekalian belanja kali ya, beli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Pak, Pagi Mas. pagi. Dari mana nih? Saya Bayu, Pak. Ini dari tim Jelajah Jalan Raya Pos. Jadi kita kan menyelusuri dari Anyer sampai Panarukan, jalur Dendels itu Pak dulu. Sekarang jadi Jalan Raya Pos. Oke. Kan kita mampir lewat Cirebon nih. Kalau udah ngomongin Cirebon kan, saya ingetnya yang pertama empal gentong, Terus yang kedua udah pasti batik Cirebon. Cakep. Jadi Batik Cirebon itu udah terkenal di mana-mana Pak. Makanya saya harus mampir ke sini. Apalagi di Batik Hafian Trusmi ini, dengar-dengar kabarnya banyak banget koleksinya. banyak banget. Pak Heri, Ya. katanya batik Cirebon kan beda dibanding batik-batik yang lain. Betul. Apa betul. ciri khasnya Pak? Ciri khasnya itu dari pengaruh budaya ya. Pengaruhnya ada dari Cina Oke. ya. Terus kalau dari lokal termasuk Pekalongan, teman-teman Pekalongan, Semarang. Terus pokoknya kita mirip-mirip dengan Iya. Pantura. Ini warna sogan ini. Warna kuno ini. Cakep banget. Dari mulai Solo, Pekalongan, Jogja. Warna ini warna-warna yang disukai sama Presiden RI kita sekarang nih, Pak Jokowi nih. Wow. Batik-batik Solo gini warnanya, warna-warna sogan. Nah, sekarang sudah bersama Pak Iman. Beliau adalah ini yang apa Pak? Dari mulai menggambar, mendesain, membuat, rajin batik ya saya Pak. desainer. Salah satu motif khas Cirebon apa namanya Pak? Itu salah satu khas motif Cirebon, yaitu adalah wadasan. Wadasan. Ini batik Cirebon ya. Wadas itu batik Cirebon. Oke. Wadasan itu asal kata dari cadas. Batu keras gitu. Ya, Pak? batu keras dimodifikasi oleh para wali, tidak dijadikan seni, yaitu namanya seni wadasan. Filosofinya batik Cirebon tuh gimana sih Pak? Karena kan ada pesisiran, ada Ya, keratonan gitu ya. ya. Jadi yang namanya pesisiran itu adalah kita mempunyai beberapa wilayah yang seperti dari Tuban, Lasem, sampai datang ke Cirebon, Indramayu itu batik pesisiran. Daerah pesisiran, itu pesisiran. Ciri khasnya apa tuh kalau pesisiran? Jadi warna-warna yang gelap, Aha. motifnya bebas. Tapi Cirebon punya dua alternatif, dua motif, yaitu motif pesisiran dan motif klasik keratonan. Ini tuh nggak bisa kalau pakai masker, Karena harus ditiup ya. karena tangan kanan ikut, tangan kiri ikut, Heeh, mulut pun ikut juga. betul. Nah kalau ini nanti ditiup nih, kalau Iya. pengen cepet kering, ditiup lilinnya. Iya, Jadi iya. kalau kita pakai masker, Iya. ya nggak mungkin, nggak bisa. Nah, ini Pak pilihan saya, Pak Heri. Berapa semuanya? Terima kasih banyak nih Mas, udah diborong batik saya. Dengan senang hati Pak. Saya maunya borong semuanya, cuman nggak mungkin. Tapi kalau misalnya saya di Jakarta pesan gitu kirim barang bisa nggak? Bisa, online aja Mas. Mas Bayu ya? Masa nggak kelihatan? Vio. Vi. Vio. Ya ampun, iya. Lagi di Cirebon juga Mas? Iya, kamu kan asli Cirebon kan? Asli. Ya ampun. Kamu orang Cirebon. Orang Cirebon, ketemu Pak. juga. Biasa beli batik di sini juga. Biasa beli di sini. Mas Bayu dari kapan di sini? Dari kemarin, tapi kan kita mau jalan lagi nih ke Oh. Semarang, makanya mau bayar ini. Aduh, bapak ketinggalan, nggak tahu rombongan kemana lagi. Ini bisa nih Mas pakai udah digital gitu pakai ini bayarnya. Bayarnya udah Bisa. pakai, oh udah pakai QRIS. Iya. Oh bisa pakai digital gitu Pak? Bisa. Pembayaran. Wah asik. Saya bayar pakai ini aja ya Pak. Silakan. Boleh ya. Silakan. Bayar belanjaannya pakai Postpay.
aplikasi keren Pos Indonesia. Bisa digunakan untuk layanan Giro Pos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri dan mudah. Keren kan? Nah, ya Pak, Oke, makasih banyak Pak. bayar dengan senang hati. Ini mau kemana lagi nih? Mau jalan-jalan? Mau Kemana suruhnya dong nih? aku ada rekomendasi kuliner sih Kak kalau mau. Bener. Iya, barangkali mau lihat-lihat dulu kuliner. Cirebon sudah Iya. pernah ya? Tuh. Apa aja nanti rencananya? Nanti kita bisa lihat empal gentong atau nasi jamblang gitu. Ah, aku mau itu. Atau enggak kita bisa ke alun-alun nanti aku. Nah, katanya nama baru diresmiin Baru, kan? baru. Bagus. Cakep banget ya. Cakep. Aku mau gitu ya. Boleh ntar aku Anterin ya. temenin. Oke. Kalian makan siang ya? Siap. Iya, siap. Asik kalau gitu temenin aku keliling Cirebon Siap, ya, Pio ya. siap. Oke. Pak Eri, pamit. Pak Bayu, makasih banyak. Mari, Pak. Iya, makasih banyak. Sukses. Iya. Semangat selalu, Pak. Iya. Mari. Mari Mas, silakan. Ayo, Pio. Ya. Nah, gimana nih Mas Bayu? Alun-alun Kejaksaan, bagus kan? Ini alun-alun ini emang dari dulu udah ada ya? Udah ada, tapi ini dia sekarang renovasi barunya. Baru direnovasi? Iya. Kapan diresmiin ya? Tahun ini Jadi ini masih baru? masih baru. Ah, masa sih? Iya tuh masih baru, masih Kok nggak ada plastiknya? Nggak ada tuh Mas. Keren ya. Keren. Ini biasanya ngapain aja orang-orang di sini? Dulu tuh sebelum PPKM ini, sebelum Ah. ada pandemi, ada UMKM juga. Oh, di sebelah sana. Iya. Terus ada Masjid Al-Taqwanya nih, ciri khas Cirebon. Masjid terbesar di Cirebon nih Mas. Itu masjid terbesar di Cirebon. Iya, Masjid Al-Taqwa. Ada Islamic Center-nya juga dong? Ada. di situ? Oh gitu. Iya. Kita jalan yang sana yuk. Oke. Oh, ini candi apa ya bentuknya kayak candi bentar. Iya benar. Tapi Baru emang ini, renovasi baru. dulu ininya nggak ada. Nggak ada, dulu belum ada ini. Cuma muter gitu doang. Belum ada gini-gininya, candi-candinya gitu. Oke, kalau sebelum pandemi waktu belum direnov, ini biasanya Rame, ngapain? rame di Untuk apa aja yang bisa dilakuin di sini? sini. Bisa buat olahraga juga. atau Jogging buat- gitu? Iya, jogging. Keliling? Keliling-keliling sini. Oh, terus? Terus kalau misalnya jogging ada juga yang kumpul-kumpul gitu sama teman-teman. Oh, yang lebih banyak ngumpul di sini keluarga kah atau anak muda kah? Anak muda sih kebanyakannya. Oh gitu. Teman-teman. Tapi keluarga juga ada sih Kak. Oh gitu. Nah, Ini waktu alun-alun direnov, masjid ini udah jadi? Apa Udah direnov jadi. juga? udah jadi masjid ini juga. Oh, jadi masjid ini duluan. Iya, Udah lama. udah lama. Berarti zaman dulu kalau misalnya bulan puasa sini seru dong, lah. Seru, rame Pak. Jadi Mas Bayu sekarang mau kemana lagi nih Mas? Aduh, aku sih seneng banget di kota Cirebon ini. Banyak yang bisa dinikmatin, keren-keren. Tapi aku harus jalan lagi. Oh, mau kemana? Abis ini langsung menuju ke Semarang. Vio, terima kasih ya. Sama-sama, Udah ajak Mas jalan-jalan. Selesai sudah kita keliling kota Cirebon. Sekarang kita lanjut menuju titik destinasi berikutnya. Pantengin terus jelajah Jalan Raya Pos Kata Data. Sampai jumpa di episode selanjutnya.